Sayang, kamu memang hebat. Orang bodoh itu mudah sekali ditipu. Sekarang dia sudah mandul. Perisahannya. Hart, lambat laun akan jadi milik kita. Sayang, hasil tes keluar belum? Sudah. Dokter bilang miom saya stadium parah. Dia juga menyarankan saya. Opérasie pendant qu'attend Raïm Segera. Apa? Gak apa-apa sayang, kesehatanmu yang utama. Asal nyawamu selamat. Diangkat saja. Nanti, aku akan merawatmu baik-baik. Tapi kita belum punya anak. Gak punya anak ya udahlah. Kita nikmati hidup berdua saja. Berdua juga bisa bahagia. Sekarang kamu bicara manis. Tapi siapa yang jamin masa depan? Kalau suatu hari kamu berubah hati, Selingkuh. lalu punya anak dengan perempuan lain? Sayang, aku janji padamu, seumur hidup, aku cuma cinta kamu. Aku juga pasti tidak akan punya anak dengan perempuan lain. Kojanji. Jaminan apa yang kau punya? Cuma omong doang? Kalau memang serius mau hidup tanpa anak selamanya, seharusnya ikut aku. Lakukan sterilisasi total. Berani. Sterile. Kalau benar cinta aku. Bahkan ini saja tak mau korbankan. Baik. Aku setuju. Kalian ngapain? Joyuja. Dua penipu nicik. Kukira siapa, ternyata si mandul sialan. Joyuja. Dia ini siapa? Dasar bodoh. Aku sudah tidur dengan istrimu. Kamu tanya siapa aku sebenarnya? Yang Tianqi. Karena kamu sudah melihat semuanya, tak ada lagi yang perlu kujelaskan. Tidak mungkin. Ini mustahil. Kita sudah menikah 7 tahun. Bersepakat tidak punya anak. Rahimmu sudah diangkat. Hah? Oh, yang ini maksudmu? Kalau tidak berakting baik, bagaimana bisa menipumu? Tak mungkin. Mustahil. Dasar lemah, 7 tahun. Acuber pura pura c'est lama tu jutain. Kalau bukan karena hartamu yang melimpah, aku sudah kabur dengan Tianyi. Berkimpul bersama. Sudahlah. Jangan pedulikan dia. Lanjutkan. Pembohong. Penipu. Ini meja operasi. Kenapa aku kembali ke sini? Sungguh tidak mengerti, apa yang dipikir anak muda zaman now, sampai anak pun tidak mau. Ngeyel mau vasektomi. Dokter, mandul sekarang sedang tren. Sudah. Jangan bergumam, sterilkan area operasi. Jam 3 sore. Bukankah ini saat aku dioperasi dulu? Berani. Ada apa ini, bukannya sudah dibius? 8 Oktober 2023. Pukul 3 sore. Aku terlahir kembali. Ngomong apa sih kamu, operasinya dilanjut atau tidak? Samuel Keluar. Keluar, semua pergi. Gila. Joyuja, dasar wanita beracun. Di hidup sebelumnya aku selalu menuruti semua keinginanmu. Bahkan rela memberikan jantungku. Tapi kau malah selingkuh, membuatku mandul hingga mati mengenaskan. Kalau bukan karena hartamu yang melimpah, aku sudah lama mau kabur dengan Kak Tianyi, berdua saja. Kalau semua ini katamu palsu, maka kali ini akan kubuat yang palsu ini menjadi kenyataan. Tianyi.
Laporan diagnosismu ini dapat dari mana? Aku sudah bohongi dia segini. Kamu yakin tidak ketahuan? Tenang saja. Laporan pemeriksaan ini, aku bayar mahal. Cari kenalan di lembaga terpercaya untuk memalsukannya. Bahkan, dokter rumah sakit provinsi datang, tak akan tahu. Bagus. Selaji Diadirawa. Kita harus cepat. Alirkan hartanya. Setelah kita dapat uangnya, hidup kita tenang selamanya. Apa ini? Ini bius. Bikin drama harus sampai tuntas. Sebentar. Aku akan membuat sayatan kecil di perutmu, tiru bekas operasi. Biar si bangsat itu tak tahu. Pikiranmu memang jeli. Teman lama. Bantuin aku dong. Membantu apa? Istriku. Kina mayam rahim. Tolong kamu. Angkat rahimnya. Joyuja. Hidup kedua kalinya. Kali ini kita main besar. Kalian apain? Tionchi. Kok cepat sekali kamu keluar? Sayang, dia siapa? Saya dokter penanggung jawab Nyonya Zhao Tianyi. Operasinya hari ini, saya yang akan tangani. Oh jadi kamu Zhao Tianyi? Saillant. Kamu kenal Dr. Zhao? Tentu saja. Tahun lalu saja, sudah 3 kasus. Malapraktik besar, reputasinya buruk, pengalamannya minim. Sayang, bukan, kenapa pilih dia untuk operasimu? Tuan Yang, dengar penjelasanku. Kasus malapraktik itu bukan tanggung jawabku. Itu kesalahan pasien. Diam, kau hancurkan keluarga orang. Malah menyalahkan pasien yang sudah menderita. Tidak bisa, sayang. Kita ganti dokter. Dokter gadungan, jauh-jauh dari istriku. Pergi sana, cepat pergi. Tionchi. Jangan terburu emosi. Sayang, apa saya ini bukan main-main. Aku harus waspada. Tuan Yang, beri aku kesempatan. Biarkan aku yang operasi. Saya jamin, tidak akan ada masalah. Kau mau celakakan istriku, kemampuanmu seberapa? Tak sadar diri, kalau istriku sampai kenapa? Kau sanggup tanggung jawab? Tionchi. Sekarang dokter berkualitas, sulit dicari, Dr. Senior. dengan reputasi bagus, tak mudah dibuat janji. Mari beri kesempatan pada Dr. Zhao. Sayang, tenang saja. Aku sudah atur. Dokter tamu spesialis. Siapa? Lupa? Teman sekelasku, Sunlay, Kepala Departemen Ginekologi RS kelas 1. Reputasi dan pengalaman. Nomor 1, banyak yang antri. Tak bisa ditangani. Baru saja telepon dia. Dia setuju mengoperasi. Sekarang sedang dalam perjalanan. Apa? Tionchi. Sunlay kan sibuk sekali. Uruzan Kessil Begini. Nggak perlu merepotkan dia. Ini bukan urusan sepele. Segala hal yang berhubungan denganmu selalu penting bagiku. Tuan Yang, percayalah padaku sekali saja. Aku janji. Dokter gadungan, cepat pergi dari sini. Cepat pergi. Pergi, keluar. Tuan Yang, Tuan Yang. Bu. Shaolong. Cepat ke rumah sakit. Yang Tianqi mau mengangkat rahimku. Saillant. Jangan marah lagi. Minum air dulu. Soal operasi ini, mari kita bicarakan lagi. Air ini, ada yang aneh. Lau Yang. Lausan. Akhirnya kau datang. Ayo, Bu, kita periksa dulu. Jangan buang waktu. Ini laporan Dr. Zhao, diagnosa miom berat. Mayam Stadium Lanjut. Selain mengangkat rahim, tak ada pilihan lain. Bersiap-siap. Operasi segera dilakukan. Tidak. Tionchi. Beri aku waktu untuk menerima. Masalah operasi ini, kita bicara nanti saja. Oke? Sayang, jangan mundur sekarang. Penyakit ini harus segera diatasi. Kalau ditunda-tunda, bisa bahaya. Lausan, cepat bersiap. Nggak mau. Aku tidak mau pergi. Yang Tianqi. Lepaskan kakaku. Lepaskan kakaku. Lepaskan kakaku. Adik, akhirnya kau datang. Sayang, kenapa si tukang cari masalah ini datang? Hari ini aku di sini, tak ada yang boleh sentuh kakak. Xiaolong, kakakmu sakit. Miom berat di rahim. Operasi hari ini menyangkut nyawanya. Jangan macam-macam lagi. Selama kakakku tak setuju, jangan harap sentuh kakakku. Xiaolong, tenang dulu.
turunkan tongkat itu. Si, dengan kalian, tak perlu diskusi. Magir, minggir dari sini. Mander. Jangan macam-macam, minum dulu baru kuhajar kau. Jangan. Jangan gerak. Mau operasi kakakku, kecuali. Xiaolong. 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 Xiaolong, cepat bangun. Apa yang terjadi? Sepertinya, alkalosis respiratory, mungkin keluarga pasien, terlalu tegang. Tianyi, Sipat Periksa Xiaolong. Kenapa dia? Dia sadar. Sadar. Celaka, jatuh keras begini, bisa gegar otak. Cepat, cepat. Aku periksa adikku. Sayang. Xiaolong di sana, sudah ada dokter ahli. Penyakitmu ini, tak boleh ditunda lagi. Ayo pergi. Sudah begini. Kita tunda sehari sementara. Jangan ke rumah sakit. Sialan. Sayang. Sayang. Dengan sayang. Lausan, ini kondisi istriku. Mungkin memburuk. Cepat bantu keranjang pasien. Cepatan. Istriku, istriku. Cepat bangun. Bengan, bengan. Lausan, kondisi istriku ini. Lao Yang jangan panik. Bawa dulu ke ruang operasi. Aku akan bersiap-siap. Segera operasi. Tuan Yang, tunggu dulu. Tunggu apa lagi? Tuan Yang, operasi tidak boleh dilakukan. Zhao Tianyi, istri saya kondisinya sudah parah begini. Kau masih menghalangi operasi. Apa niat jahatmu ini? Minggir kau. Yang Tianqi. Berhenti. Di mana anakku? Anakku ada di mana? Yang Tianqi brengsek. Lepaskan anakku. Lepaskan dia. Ibu, kenapa begini? Kondisi Yujie makin buruk. Harus segera dioperasi. Anakku sakit. Kau malah mau angkat rahimnya? Dasar brengsek. Aku akan menghajar kau. Bu. Aku mohon. Yujie kena, main rahim pera. Kalau tidak segera operasi, kondisinya akan membahayakan nyawa. Oh begitu rupanya. Operasi harus dilakukan. Benar, tentu harus dioperasi. CIH. Kalau rahimnya diangkat, anakku tidak bisa hamil lagi. Perempuan yang tidak bisa punya anak, buat apa lagi? Kau. Hatinya kejam sekali. Pergi kau. Bu. Apa maksud ibu tidak bisa punya anak? Kok disebut sampah? Apakah ibu anggap anak sebagai alat penerus keturunan? Bagus katanya, lihat bagaimana dia menyayangi istri. Tiru itu. Dengar ya, aku ibunya. Hari ini, kalau kau berani, angkat rahim anakku. Lewati mayatku dulu. Ibu, aku tahu, ibu tidak tega mengeluarkan uang untuk anak perempuan. Aku janji, biaya operasi Yujie akan kutanggung semuanya. Aku tak akan menyentuh tebangan Naika Xiaolong. Apa yang kau omongkan, dasar Beijingan? Ibu, lepaskanlah. Jika ditunda kondisinya akan parah, nyawanya tidak tertolong. Ini urusan nyawa, nyawa orang dipertaruhkan. Lepaskan sekarang. Lepaskan. Kalian brengsek semua. Ini urusan keluarga kami, bukan urusan kalian. Jangan ikut campur. Minggir, pergi semua dari sini. Nenek jahat kau ini. Kau perlakukan anakmu. Seperti apa? Alat pelahir bayi saja? Dasar, sisa-sisa feudal, kuhajar kau. Ayo berdiri. Jangan pukul, ini rumah sakit. Perempuan jahat kau ini. Sudah lama menindas anakmu ya? Betul, aku benci orang sepertimu, yang pilih kasih pada anak laki-laki. Tak tahu malu kau, sering menyiksa anakmu ya? Nyawa anakmu, bukan nyawa juga? Zhou Yujie. Bukan cuma ibumu.
Sekalipun hari ini, Buddha Tathagata datang, tetap tak bisa selamatkanmu. Yang Tianqi, jangan bergerak. Berhenti. Halo, Pak Yang, kami sudah siap semua. Cepat turunkan istri Anda. baik, saya tahu. Yang Tianqi, dasar si imut. Lepaskan. 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 Lepaskan aku. Lepaskan. Nah, kamu tidak apa-apa? Nok, cepat, cepat. Dasar brengsek, cepat bawa masuk, cepat. Minggir kau. Ibu mau apa? Dokter sudah menunggu. Pak Yang, aduh, ini tidak bisa dioperasi. Pak Yang, jangan pergi. Minggir. Pak Yang, Ibu, Pak Yang, ibu, pelan-pelan. Pak Yang. Dokter. Dokter, cepat, tutup pintu, cepat selamatkan putriku. Baik, Bu. Yang Tianqi, dengar ya. Selama aku di sini, jangan harap kau bawa putriku. Ibu, kau. Direktur Wang, Anda datang. Saya di ruang operasi. Buka pintu, keluarkan putriku. Buka pintu, lepaskan. Apa yang terjadi? Nenek tua, kamu gila. Ini rumah sakit. Ada 10 operasi, sedang berlangsung. Jika listrik rusak, pasien bisa gagal. Itu 10 nyawa, lepaskan sekarang. Nyawa mereka penting. Putriku tak berarti, cepat, buka pintunya. Bebaskan putriku. Jika terus begini, aku laporkan polisi. Lapor. Cepat lapor, dengar baik-baik. Jika putriku celaka, aku ikut mati. Jangan macam-macam. Apa perbuatanmu? Ada masalah APA? Satpam mana? Siapa yang berani memutus listrik? Tidak tahukah kalian? Ini operasi otak. Jika tertunda lagi, 5 menit lagi, pasien akan mati. Nenek-nenek gila. Ini salahnya. Dia pelakunya. Merusak kabel rumah sakit. Sampai rusak. Perbaikan butuh minimal 2 jam. Apa? Ini pembunuhan. Kejahatan. Dengar ya. Jika putriku celaka, mereka semua akan mati. Gila. Kau benar gila. Cepat ambil genset darurat. Bawa ke sini. Saya. Apa? Masih ada genset? Jangan. Cepat bawa wanita gila ini. Zhao Kengjia dariku. Ini satu-satunya generator darurat. Di rumah sakit ini. Jangan sampai ada masalah. Lepaskan aku. Bu, rumah sakit ini sedang memiliki lebih dari 10 operasi kritis. Kau merusak generator cadangan ini. Lebih dari 10 operasi yang akan gagal. Nyawa puluhan orang. Kau sanggup tanggung jawab? Operasi orang lain. Urusan apa denganku? Dengar baik-baik. Hari ini aku tak akan biarkan kau operasi aku. Tantetsu. Demi Tianqi, kuhormati kau sebagai bibi. Tapi jika kau terus mengganggu, akan kupanggil satpam, mengusirmu keluar. Siapa berani? Sanlei. Kau penipu, praktik medis ilegal. Zhao Tianyi, jangan asal bicara, Caterwillah. Kami sudah konfirmasi. Rumah sakit kami tak pernah mengundang untuk konsultasi. Dr. Zhao. Apa ini benar? Tentu, tanpa persetujuan atasan, operasi lintas rumah sakit termasuk praktik ilegal. Aku mengerti sekarang. Kalian berdua, berkelusi.
untuk mengangkat rahim putri. Brengsek kalian. Tante Tsu, tenang dulu, jangan percaya omongannya. Hush. Aku akan laporkan polisi, agar kalian masuk penjara. Hentikan semuanya. Direktur Wang. Apa maksudmu ke sini? Kalau aku tidak datang, kalian mau berantem sampai kapan? Anda direktur ya? Dengar ya. Orang ini bersekongkol dengan menantuku, berpraktik ilegal. Mereka tiga menggangkat rahim anakku. Aku mohon, tolong turun tangan. Ibu, jangan ikut ribut. Aku susah payah. Undang dokter ternama. Untuk operasi UGA. Kamu terus menghalangi. Mau apa sebenarnya? Basa-basi. Yang Tianqi, kira kamu direktur? Siapa yang berhak operasi? Itu hak kalian. Rumah sakit kami punya aturan sendiri. Sudah, jangan lanjutkan. Direktur? Dia brengsek. Dia bawa orang luar, sembarang ambil pasien. Diam kau. Direktur, aku salah bicara. Omong kosong. Kau tak sadar, Ten, Yang, donatur utama kami, semua peralatan rumah sakit, didanai oleh beliau, Dr. Sun diundang. Dengan izinku, pasiennya adalah istri Ten, Yang. Maka, hak operasi ini sepenuhnya ada di Ten, Yang. Apa? Sekarang, masih ada keraguan? Lausan, cepatlah. Semua di tanganmu. Tunggu. Bu, jangan mengganggu. Operasi UGA genting. Dia anak kandungmu. Justru karena dia, anak kandungku, aku tak bisa. Biarkan rahimnya diangkat. Apa? Terus terang saja, anakku tak sakit. Tak ada miom di rahimnya. Apa? Ulangi lagi. Ibu bicara apa itu? Yang ibu robek tadi, itu adalah laporan tes paling akurat. Setiap item tes, semua tercatat jelas di sini. Ada tanda tangan Dr. Zhao Tianyi sebagai konfirmasi. Palsu. Semuanya palsu. Omong kosong. Laporan ini 100% asli. Zhao Tianyi, kau sudah bekerja di RS ini bertahun-tahun lamanya. Kau tahu konsekuensi pemalsuan laporan medis? Saya sangat paham. Pemalsuan laporan medis berarti dicabut lisensi dokter, dilarang praktik selamanya, bahkan bisa dipenjara. Laporan ini, jangan-jangan kau yang palsukan? Direktur? Mana mungkin, beri saya nyali 10 kali. Tetap tak berani memalsukan, saya jamin dengan nyawa. Laporan ini 100% asli. Yo Yujie. Benar-benar menderita, miom parah. Maaf Yujie, untuk masa depanku, rahimmu harus dikorbankan. Lihat Yujie, ini pria pilihanmu. Egois, selalu mengutamakan kepentingannya sendiri. Kalau begitu, segera jadwalkan operasi. Baik. Tuan Yang, saya permisi dulu. Hei. Kau bicara apa itu? Anakku sehat-sehat saja. Mau operasi apa lagi? Pulang sekarang. Lepaskan anakku. Dokter San, cepat lakukan operasi. Brengsek, lepaskan dia. Buber. Ibu. Paksan, istriku sepertinya sudah bangun. Pak Yang, silakan keluar dulu. Kita akan mulai operasi sekarang. Tidak bisa ditunda lagi. Zhonggang. Tionchi. Aku tidak mau operasi. Aku tidak sakit. Sayang, jangan takut. Ini cuma operasi kecil. Akan cepat selesai. Tidak mau. Aku tidak. Paksan, istriku ini sangat takut sakit. Kalau dia terbangun kesakitan, tambah dosis biusnya. Tenang, pasti. Ayo siapkan operasi. Saya. Stop. Zhonggang. Dokter kepala, pasien sudah sadar. Beri tambahan bius. Baik. Jangan mendekat. Jangan ke sini. Nonojo. Kalau tidak dibius, nanti operasinya, kau akan kesakitan. Tidak. Tain sebentar. Zhonggang. Pergi. Mingo. Aku tidak sakit. Aku sehat. Gegap Jempita Begaini. Ternyata, rupanya mau ambil alih. Ya ampun, Yujia, dalam pernikahan, kau terlalu otoriter. Tak disangka saat operasi, masih keras kepala. Ayo mulai operasi. Ya sudah. Benar, di titik ini. Apa yang kau lakukan? Hei,
Xiaolong. Kau tak boleh masuk. Kakakmu sedang operasi. Minggir. Xiaolong. Minggirku. Jangan sentuh kakak. Xiaolong. Xiaolong. Sudahlah. Minggirku. Donggaria. Aku tak mau bicara panjang lebar. Pergi. Xiaolong. Tenang. Minggir. Tak dengar aku bicara? Ke sana. Mundur. Jangan gerak. Yo Xiaolong ini. Ada apa hari ini? Hubungan kakak beradik ini. Biasanya kan tak akur. Hari ini. Kok jadi seperti orang gila. Mau melindunginya? Selidiki, Zhou Xiaolong. Terkini untukku. Siap, Pak Yang. Minggir. Halo, bagaimana? Sudah kami selidiki. Beberapa waktu lalu Yo Xiaolong, hutang judi hingga ratusan juta. Daikjar Debt Collector Daogu. Surat perburuan dunia bawah. Manage hutangnya. Lalu, Yo Yujie mungkin dengannya membuat kesepakatan tertentu mau bayarkan hutangnya. Mau menyelamatkan kakakmu dengan tebusan dirinya? Kali ini, kau salah pilih taruhan. Lau Yang. Operasinya dilanjutkan? Lanjutkan. Harus selesai. Sebentar lagi, dia akan mengantar orangnya kembali sendiri. Baik. DOM 7. DOM Queen. Halo. Siapa ini? Halo, Douye, orang yang kau cari, sudah kutemukan. APA, cepat beritahu. Di mana dia? Bisa ku beritahu, tapi kau harus bantu aku. Kak, kita sudah setuju ya, asal hari ini aku berhasil menyelamatkan kau akan lunasi semua utang. Sekarang broker Dao masih ngejar-ngejar aku. Bisa selamat atau tidak kali ini, tergantung padamu. Longgu, kenapa datang ke sini? Duduk. Hari ini benar-benar melelahkan. Longgu, uangnya sudah terkumpul? Kasih aku beberapa hari lagi. Longgu, sejak bulan lalu, udah janji mau bayar utang. Sudah berapa kali ditunda? Tahu nggak ini utangmu? Gimana caranya aku tutup? Aku harus jual rumah sendiri. 200.000 ini kapan mau? Kamu kembalikan? Cuma 200.000 doang. Ngapain buru? Kakakku bilang, kalau urusan ini beres, besok dia langsung transfer yuangnya. Baiklah, Longgu, aku percaya sekali lagi. Kamu nggak tahu, broker Dao beberapa hari ini, gila-gilaan cari kamu. Mau potong-potong badanmu. Tapi aku tetap nggak bocorin info. Makanya. Sekarang aku nggak berani kemana-mana. Zhou Xiaolong. Zhou Xiaolong. Mau kabur lagi? Mau lari kemana hari ini? Serang. Pergi sana. Sudah cukup. Bunuh orang bayar nyawa, utang harus dibayar. Apa maksudmu ini, selalu menghindariku? Mau ngemplang? Aku tidak berani. Kak Dao. Bayar utang. Kak Dao. Aku tidak punya uang. Pukul. Tunggu, Zhonggang. Kak Dao, meski aku tak punya uang, tapi kakakku kaya. Dia berjanji akan melunasi. Jia kakakmu? Benar. Kakak Kendang. Tapi dia baru saja dibius di rumah sakit. Sementara ini dia belum akan siuman. Bilang siapa? Ngapain dibius tiba-tiba? Jangan pura-pura. Cepat bayar utang adikmu. Dasar tidak tahu malu. Kak Dao jangan terburu-buru. Tunggu sebentar lagi, dia mungkin bangun. Minggir sana. Kalian berdua, berkomplot, menipuku? Tidak. Kak Dao, 10 nyali pun takkan. Kubongji Kak. Tahan dia. Kak Dao ngapain? Kau adik kandungnya, dia pasti akan menolongmu. Aku hitung sampai 3. Kalau masih tak bereaksi. Tengganmu kupetong. 1. 2. Kak, tolong selamatkan aku. 3. Tunggu.
Abang. Abang, tolong aku, abang, Sekarang baru ingat Mangalabang. Tadi di rumah sakit, bukan sok jagoannya. abang. Aku salah, cepat selamatkan aku. Kamu siapa? Boss PT Huayantek. Yang Tianchi. Hua Yang Tek. Kamu mau bayar utang Yo Xiaolong? Berapa utangnya? Pokok plus bunga 1.28 0.000. 1.280.000. Lumayan juga. Abang, aku mohon abang, tolong bayarkan utangku. Nanti pasti kubalikin. Aku akan kerja keras. Hah? Nggak perlu kerja kayak kuda. Kuma satu sairit. Apa, abang? Bilang aja. Cara kamu bawa kakakmu keluar. Harus kamu antarkan kembali. Kakakmu harus. Operasi hari ini selesai. Abang. Yo Yujie itu kandungku. Katanya dia nggak sakit. Ngapain operasi kalau aku antar dia? Nanti dia bangun. Dia pasti bunuh aku. Perkataannya langsung dipercaya. Laporan Dr. Zhou sudah jelas tercantum. Kakakmu memang sakit. Genie ayah. Kita tunggu dulu. Tunggu kakakku bangun. Lihat apa katanya. Berasal kau ya? Ha! Mengulur waktu lagi. Sana, ambil baskom air. Dajil, ini mau apa? Bikin dia sadar. Dajil, ini nggak pantas. Jia Beng. Di mana aku? Tempat apa ini? Aku tidak operasi. Aku tidak dibedah. Kak, akhirnya kau sadar. Kak, Zhou Xiaolong. Sayang. Kau sudah bangun? Yang Tianqi. Kau ini, kakaknya dia ya? Benar. Kau ini siapa? Debt collector. Di dunia underground, Brother Dao. Adikmu 3 bulan lalu, minjam uang di kasino. Kau tahu kan? Tentu aku tahu. Bagus kalau tahu. Kembalikan uangnya. Total pokok plus bunga, 1.28 0.000 yuan. Apa? Kak, cepat bayar. Atau Brother Dao akan potong tanggangku. Zhou Xiaolong. Dasar brengsek. Kenapa aku harus dapat? Adik Pemboros Bagaini. Seharian cuma makan, minum, cari masalah. Lainnya bisa apa? Kakak, kita sudah sepakat. Kalau aku menyelamatkanmu, kau akan bayar utang. Jangan ingkar janji. Menyelamatkanku? Ha? Lagipula. Aku mana tahu. Ada banyak kejutan hari. Aku tak bawa uang sekarang. Tianchi. Tolong selamatkan adik. Membantu? Bol saja. Asal kau mau operasi. Tidak. Aku tak sakit. Ngapain ke rumah sakit? Hoi, saudaraku Tianchi bilang, kau harus pulang dan dioperasi. Tulalit ya. Sudah kukatakan, aku tidak sakit. Tidak sakit. Tak punya uang. Kalau gitu bayar pakai ginjal ini. Hati. Kornea mata, segera ku cabut. Kukira kalau 3 bang simua. Akan cukup untuk 1.280.000 ini. Ah! Tunggu. Bagaimanapun kita keluarga, tak mungkin ku tidak menolong. Benar kakak ipar. Cepat selamatkan aku. Kikdao, mari kita berdagang. Aku bantu kakak adik ini melunasi utang. Kau bantu aku mengantar dia ke rumah sakit. Cuma ngantar orang, biasa aja. Betul, cuma ngantar orang doang. Gampang urusannya. Deal. Ya ampun Tianqi. Aku sudah sembuh. Tak perlu operasi lagi. Lihat aku sehat begini. Mana ada miom? Salah diagnosa. Pasti salah diagnosa. Sayang, jangan bohong lagi. Dr. Zhao sampai berani jamin pakai nyawanya. Penyakitmu ini sudah dikonfirmasi. Rahim harus diangkat. Aku tidak. Kamu ini bagaimana sih? Suamimu sangat peduli. Kenapa tak hargai? Bawa dia KRS. Ma merepotkan, Kikdao. Jangan mendekat. Sudah kukatakan. Aku tidak mau pergi. Aku tidak sakit. Sayang,
Kau ngapain sih? Turunkan pisau itu. Kyak, kau ngapain sih? Kakak ipar mengantarmu ke rumah sakit. Ini untuk kebaikanmu. Minger. Jangan mendekat. Jangan paksa aku. Aku tidak sakit. Aku tidak mau ke rumah sakit. Kau sakit atau tidak? Biarkan kau yang menentukan. Dokter yang menentukan. Yang Tianqi, Zhou Xiaolong. kalian mau celakai aku? Kalian semua mau celakai aku. Apa maksudmu? Aku mengobatimu. Mana mungkin menyakitimu? Cepat turunkan pisaunya. Kak, Sudah kubilang tidak mau pergi. Orang ini gila apa? Kalian suruh dia berobat. Dia malah tidak mau. Dia baik-baik saja? Tenang, aku sudah latihan. Paling lama setengah jam akan sadar. Ayo pergi, mengantar orang. Orangnya sudah sampai. Tuan Yang, permisi. Akhirnya kalian datang. Semua sudah menunggu. Segera operasi. Baik. Zhou Xiaolong, Bu, apa yang kau lakukan di sini? aku mengantar kakak operasi. Dulu kakakmu sering membantu. Berani-beraninya kau menyakitinya. Bukan, Bu. Mana mungkin aku menyakitinya? Kakakku sakit, harus dioperasi. Brengsek. Kau bilang sakit, terus dianggap sakit? Akan kuajak anakku. Periksa ulang. Akan kuperlihatkan pada kalian. Benarkah dia sakit atau tidak? Ibu, Dr. Zhao sudah memeriksa dengan detail. Yujie benar-benar terdiagnosis. Terima kenyataan saja. Benar, Bu, pemeriksaan ulang tidak perlu. Hasil pemeriksaan ini, saya jamin keakuratannya. Kalau sampai diperiksa ulang, pemalsuan laporan medis saya bisa ketahuan. Tidak boleh. Yo Yujie jangan sampai diperiksa ulang. Bahkan foto USG pun tidak kami lihat. Kok bisa yakin banget? Anak saya, Hinamayam Pera? Dengar ya, kalau hari ini mau operasi ini, harus tunjukkan hasil USG. Bayar Simua Lehate. Dokter, Zhao, bagaimana kalau USG kakak saya ditunjukkan ke ibu saya? Hasil pemeriksaan ini kan sudah lama, sekarang mau cari. Agak ribet. Takut ribet? Kalau gitu periksa ulang anak saya. Sebelum tunjukkan bukti yang valid. Saya tidak akan izinkan. Angkat rahim anak saya, Sembarngen. YK, Dokter, Zhao, USG ulang, kan tidak susah? Benar. Tidak ribet. Dr. Zhao, ingat perkataan di Kinwan, memalsukan laporan diagnosis. Konsekuensinya gimana? Jangan pertaruhkan masa depan untuk main-main. Tenang saja, Tuan Yang. Saya punya kenalan di radiolog. Meski kalian periksa 1000 kali, hasilnya tetap sama. Hasil pemeriksaan sudah keluar. Anda paham hasilnya? Dr. Sun, tolong periksa sekarang. Putri saya benar-benar kena myomja? Jelas terlihat. Rahim membesar jelas. Ada benjolan abnormal. Bentuk irisan melintang tidak normal. Garis tepinya tidak beraturan. Ini jelas myom stadium. Lanjut. Apa? Ya ampun. Tidak mungkin. Mana mungkin? Putri saya sehat-sehat saja. Kok bisa kena penyakit ini? Bunda, sekarang Bunda percayakan, Yujie tidak memberitahu. Mungkin takut Bunda khawatir. Nok. Kenapa bohong ke ibu? Bilang sehat saja? Ini bisa ditutup-tutupi? Rahim diangkat pun, masih ada 3 pilihan. Yujie, demi masa depan kita, hari ini harus rela. Bunda, jangan terlalu sedih. Setidaknya operasi sekarang masih bisa selamatkan nyawa. Ayah, Banda, ayo antar kakak, operasi. Baik. Kalian pergi saja. Siapkan operasi. Baik.
Lau Yang. Sudah selesai. Mari kita lihat ke dalam. NAK. Anakku, kamu sungguh menderita. Aduh, sayang. Ini semua salahku. Aku tidak merawatmu dengan baik. Maafkan aku sayang. Perut de cul. Kalian benar-benar mengangkat rahimku? Yang Tianqi. Sayang, pukul aku saja. Marahi aku saja. Aku gagal menjagamu. Pukul aku, pukul. Semua ini salahku. Oh ya, setelah pengangkatan rahim, bisa menyebabkan inkontinensia urin dan tinja, Menopause dini. prolaps organ dalam. Semua ini harus lebih hati-hati ke depannya. Apa? Mengapa? Kenapa kau tidak menghentikan mereka? Aku. Kau tahu semuanya. Ini semua palsu. Kenapa tak kau hentikan? Mengapa? Palsu. Nona Yo, apa yang kau bicarakan? Apa omongan ngawur ini? Masalahnya sudah terjadi. Tapi kita tak boleh berseteru terbuka dengan Yang Tianqi. Kalau tidak, pengorbananmu akan sia-sia. Keluar. Keluar. Sayang. Kamu baru saja operasi. Kondisi tubuh masih lemah. Aku sengaja mempekerjakan seorang asisten rumah tangga untuk merawatmu. Kak Jing, silakan masuk. Selamat pagi, Nona Yo. Saya Bai Jing, dikirim Tuan Yang sebagai asisten petugas merawat Nyonya untuk kebutuhan harian selama ini. Dengan bayaran setinggi ini, Nyonya hanya butuh asisten rumah tangga? Tentu tidak. Lalu maksud Tuan apa, Tuan Yang? Memang saya butuh uang cepat, tapi saya bukan tipe orang yang mau melakukan hal tanpa prinsip. Banta kumpulkan bukti perselingkuhan istriku. Termasuk tak berprinsip. Kalau istrimu berselingkuh, kenapa tak ajukan cerai saja sekalian? Bercerai? Biarkan dia dengan pria hidung belangnya, lalu menggondol. Separuh harta saya? Baik, saya bantu Tuan. Tuan yang memang perhitungan. Nona Yo baru operasi besar. Memang butuh perawatan. Sayang, kalau ada kebutuhan apapun, sampaikan ke Kak Jing. Ada urusan di kantor. Saya pergi dulu. Zhou Yujia, penggangkatan rahimu, baru permulaan. Permainan sesungguhnya, baru saja dimulai. Direktur Yang, akhirnya Anda kembali. Bagaimana keadaan perusahaan sekarang? Sebelumnya karena operasi tidak pantas dari manajer Yo Yujie, seluruh perusahaan jadi kekal below. Selain lubang keuangan 30 juta, masih banyak utang luar negeri harus dibayar. Harga saham perusahaan jatuh, sempat turun lebih dari 20%. Bangsa, Tuan Yang, apa rencana Anda? segera jual semua untuk dana tunai. Pastikan keuntungan maksimal. Sisanya, utang yang Yo Yujie buat sendiri. Biar dia tanggung sendiri. Baik, saya sudah tahu harus bagaimana. 30 juta. Tidak akan habis sekaligus. Uangnya mana? Paket untuk Nona Yo Yujie. Tolong tanda tangani. Wah, Oak. Mainan yang sama persis. Kenapa beli 3? Nona Jo. Paket Anda. Kak Jing, malamini saya tidak pulang makan. Ada janji dengan teman. Baiklah. Dada. Baru keluar RS sudah kencan. Aneh sekali.
Dr. Zhao. Satu, dua, tiga. Mereka punya 3 anak. Xiao Bao, Ya Bao, Eva Bao. Ini hadiah untuk kalian. Ini milik Da Bao. Ini untuk Er Bao. Yang ini Xiao Bao. Suka tidak? Zuka. Transformers kerenja. Terima kasih, Mama. Jangan asal bicara. Apa kata ayah sebelum pergi? Jangan panggil Mama saat di luar. Panggil tante. Betul. Panggil tante. Oh, Kenjati. Terima kasih, Tante. Sudah, siap-siap makan yuk. Ayo. Yuk, pergi. Bawa kabar Wangku, sama si buyangmu, biut hidup bersama, mimpi di siang bolong. Direktur Yang, Pak Yang, You Yujie dan Zhao Tian sedang kencan. Ken. Keadaan darurat. Sudah kurekam pakai HP. Baik. Kau bohong soal Ding. Tipu aku operasi sterilisasi. Tak kesangka, anak harammu sudah 3. Ayo, makanlah. Tiani. Hidup begini, kapan ini akan berakhir? Aku ibu kandung mereka, bukan tante. Yujie. Aku tahu kau tersakiti. Tapi, rencana bertahun-tahun kita. Tinggal selangkah lagi. Kamu harus bertahan. Yujie, apa yang kau khawatirkan? Kejadian beberapa hari lalu, kurasa ada yang janggal. Aku dan Yang Tianqi sudah tanda tangani perjanjian. Siapa yang seling harus keluar tanpa harta. Kalau begitu, apa dia tahu sesuatu? Tidak mungkin, kita sembunyikan dengan baik. Mana mungkin dia tahu, operasi waktu itu hanya kecelakaan. Kalau masih ragu, kita harus duluan bertindak, buat dia selingkuh. Yang Tianqi orangnya hati-hati. Dia takkan selingkuh. Cara terang-terangan gagal. Kita pakai cara licik. Cari perempuan, mabukkan dia, ambil foto mesum. Nanti ada bukti, dia tak bisa membela diri. Yang Tianqi orangnya hati-hati. Dia tak mudah percaya orang. Kalau begitu, kita harus cari orang dekatnya. Kak Jing. Pasti lelah ya? Istirahatlah sebentar. Nona Zhou, ada keperluan apa? Kak Jing. Bisa bantu aku sesuatu? Bantu apa? Tolong. Ini. Goda suamiku. Tolong goda suamiku. Nona Zhou, apa maksud Anda? Walau baru bercerai, aku bukan orang tanpa prinsip moral. Minta aku menggoda direktur Yang? Tidak bisa. Duduklah, kokak. Jangan buruk-buruk menolak. Aku tahu kamu butuh uang. Anakmu perlu operasi darurat. Uang ini bisa sangat membantu masalahmu. Lagi pula. Hanya perlu menggoda saja. Bukan sampai tidur dengan suami. Tidak perlu tidur? Tentu saja. Cuma perlu mabukkan dia, ambil beberapa foto. Mezra di Kazur. Syarat ini tidak berat, kan? Ini. Kak Jing. Pekakan anakmu. Yang terbaring di rumah sakit. Beberapa foto bisa menyelesaikan masalahmu. Kesempatan begini. Jarang ada. Baik, aku setuju. Bagus, suamiku sebentar lagi pulang. Aku akan keluar dulu. Manfaatkan kesempatanmu. Direktur Yang, Mari Maken. Sekarang ada bukti. Yang Tianqi. Sudah waktunya kita bicara terbuka.
Ya, benar. Acara ini harus mega. Tata panggungnya harus mewah. Saillant. Ce dingue Sibuk apa? Istriku pulang. Aku baru berdiskusi dengan Kak Jing. Tentang pesta pemilihanmu. Pesta pemilihan. Ayah, kamu baru sembuh. Kak Jing bilang perlu adakan pesta untuk hilangkan sial. Besok, di hotel, Janggukeng. Saillant. Terima kasih. Sudah jadi suami istri lama. Ngapain bilang makasih? Katakan. Hadiah apa yang kau mau? Jangan sungkan. Apa saja boleh? Tentu, selagi aku mampu, akan kupenuhi. Kalau aku minta separuh saham perusahaanmu, gimana? Menjanjikan perusahaanmu. Setengah sahamnya? Aku hanya bercanda. Sayang, kau sudah berkorban banyak untukku. Bahkan jika kau minta perusahaan, setengah sahamnya, atau seluruh perusahaan ini, aku sama sekali takkan mengatakan tidak. Saillant. Kau serius? Tentu, aku akan telepon pengacara Zhang, suruh dia membuat kontor pengalihan saham. Besok, di pesta pemulihan, kita tanda tangan di depan umum, agar semua melihat kita suami istri, tak ada batasan. Saillant. Kau baik sekali padaku. Pengacara Zhang, tolong sayangkan kontrak pengalihan saham. Dah, alihkan kes kiri ke istriku. Saillant. Peluk aku. Yang Tianqi. Karena kau mau bekerja sama, akan kutunggu 1 hari lagi. Setelah besok, aku akan buka kartu sebenarnya. Berkatmu, perusahaan ini sekarang tampak bagus di luar, busuk di dalam. Akan bangkrut total. Nanti, kau jadi debitur terbesar. Zhou Yujia, ini semua salahmu sendiri. Aku juga mau. Baiklah, anak-anak sayang, kalian adalah Dabao, Arbao, dan Sanbao? Iya. Pintarnya. Mau ikut kelas ekstrakurikuler? Kak Jing, kau. Diam. Istrimu sedang mengawasi. Apa? Istrimu bayar mahal untuk menggodaimu. Dengga, gendong aku ke kamar. Jika Yo Yujie suka berakting, kita buatkan panggung. Temani main besar-besaran. Apa rencanamu? Ambil sampel DNA dari 3 anak itu. Bawa ke Hotel Jiangcheng besok. Sisanya serahkan padaku. Suka kue? Zuka. Aku ajak kalian yang sangat besar. Yujia, kau benar-benar beruntungnya, bisa ngadakan pesta kesembuhan di sini. Ini kan Jiangcheng, hotel paling top sekota. Ngadakan acara di sini, pasti habisin banyak duit ya? Kamu tahu apa? Suaminya yang Tianqi, bos yang, kan pengusaha sukses muda. Uang segini mah receh. Iya benar. Yujie, coba katakan, apa hadiah ulang tahun yang disiapkan suamimu? Tianqi mau kasih separuh saham perusahaan sebagai hadiah. Apa? Separuh saham Huayang Tech? Itu nilainya sekitar 1,2 miliar. APA, Saham Huayang Tech, sekaya itu? Ya jelas, 1,2 miliar loh. Sudah pasti, Yi, Miliar. Ini namanya royal banget, bos yang baik banget, sama kamu ya. Cepat lihat, bos yang datang. Cepat lihat, bos yang sudah datang. Ganteng banget sih. Saillant. Akhirnya datang juga. Dick. Selamat ulang tahun. Saillant. Terima kasih ya. Hadirin sekalian. Beberapa waktu lalu, istri saya sakit parah, operasi pengangkatan rahim. Sekarang sudah sembuh, dan bertepatan ulang tahunnya. Makanya hari ini, saya adakan pesta ini, untuk mengajak semua, rayakan ulang tahunnya. Bos yang, katanya bapak mau, kasih separuh saham, Huayang Tech, untuk Yujie? Ini beneran atau enggak? Sudah pasti benar. Istriku sudah berkorban, begitu banyak untukku. Bahkan mau bintang di langit, pasti akan kuberi, meski harus mengambilnya. Apalagi cuma sedikit saham begini. Pengacara Zhang, bawa kontraknya ke sini. Sayang, tanda tangan di sini. Mulai sekarang, kamu jadi direktur utama Huayang Tech. Saillant. Terima kasih ya. Tunggu dulu. Ada apa, Bu? Ada apa, Bu? Tianqi. Aku sudah susah payah membesarkan Yujie. Lihat kamu hari ini mengeluarkan begitu banyak saham. Bagaimana kalau beri ibu sedikit, untuk jaminan hari tua ibu? Ibu.
benar-benar ingin saham Wayang Tech? Ya, Saillant, sais-tu je vis permantan ibu. Baik, ini bisa dianggap sebagai bakti aku kepada ibu. Yang buru-buru ingin mati, baru pertama kali kulihat. Pengak Rajan, tolong Bapak, membuat draft kontrak baru. Siap, akan segera kusiapkan. Tante, katakan mama kami ada di sini. Tapi mana dia? Iya, mana mama? Mama kalian sedang merayakan ulang tahun di dalam. Dia pegang kue ulang tahun besar. Menunggu kalian. Cepat masuk. Hore, aku paling suka makan kue. Ayo pergi, makan kue yuk. Entah hadiah ulang tahun ini akan disukai Nona Ju atau tidak. Halo. Hasil tesnya sudah keluar? Sudah dikirim orang. Kontrak transfer saham, sudah kami siapkan ulang. Kalau tidak ada masalah lagi, bisa langsung ditandatangani. Tidak masalah, tidak masalah. Kontrak transfer saham, aktif segera setelah ditandatangani. Mulai sekarang, Yu Jie-yo dan ibunya akan menjadi pemegang saham terbesar kedua Wayang Tech. Dapa, humph. Sialan Yang Tianqi, hari ini adalah hari kehancuranmu. Direktur Yang baik hati sekali. Ini hal kecil. Istriku sudah berkorban banyak menjalani hysterektomi, sehingga tidak bisa punya anak. Yang Tianqi, aku hargai. Pengorbananmu. Tapi ini tak bisa tutupi. Perselingkuhanmu. Tentu saja. Saham ini baru hadiah pertamaku untukmu. Hadiah pertama? Masih ada hadiah lain? Setelah bercerai, baru suruh dia pergi dengan tangan kosong. Tentu. Hadiah kedua ini sebentar lagi datang. Mama. Mama. Ibu. Debao, Erbao, Xiaobao. ya, anak siapa kalian ini? Kenapa bisa masuk ke sini? Apa ibumu ada di sini? Jangan asal panggil ibu. Kamu tidak kenal mereka? Aku tidak kenal. Siapa tiga anak ini? Kenapa manggil Yo Yujie, ibu? Yo Yujie dan Direktur Yang katanya belum punya anak? Mungkin dia punya anak dengan pria lain? Kamu, jangan asal ngomong. Anakku perempuan baik-baik. Nak, Cari orang tuamu cepat, jangan mengganggu di sini. Ibu tidak mau aku lagi. Demi masa depan keluarga, Saillant. kalian harus mengalah dulu. Sudah kubilang, aku tidak kenal kalian. Jangan di sini, asal panggil orang jadi ibu. Cepat keluar. Zhou Yujia. Kau kejam sekali. Saillant. Ini. Dari mana kau dapat 3 anak ini? Aku sama sekali tidak kenal mereka. Jangan sampai kau dimanfaatkan orang jahat. Benar Tianqi, pasti ada orang jahat, ingin merusak hubunganmu dengan Yujie. Ya. Kau bilang tidak kenal mereka. Benar. Lalu, ini, bagaimana kau jelaskan? Ini, foto ini. bukan Zhu Yuji. Dengan 3 anak ini, yang difoto bareng? Mengkengke, ketiga anak ini benar anaknya Yo Yujie? Tidak. Bukan begitu. Ini palsu. Semuanya rekayasa. Begitu ya, Tianqi? Foto-foto ini, apa buktinya? Teknologi sekarang sangat canggih. Video pun bisa disintesis, apalagi sekedar memalsukan foto. Betul. Foto ini pasti hasil editan. Ada yang ingin menjerat. Mau menghancurkan reputasiku. Tianqi. Foto ini kau dapat dari mana? Katakan yang sebenarnya. Aku akan hadapi mereka. Ha. Kau bilang, foto-foto ini diedit? Ya. Foto-foto ini jelas hasil editan. Aku sama sekali tidak ingat kapan aku pernah. Foto bersama mereka? Tapi editan ini terlalu sempurna. Arti mereka nekat. Menjatuhkanku. Mau merusak hubungan rumah tangga kita. Kau bilang, foto ini palsu. Lalu bagaimana? Kau menjelaskan ini?
Lawson. Sekarang giliranmu. Saya punya laporan You Yujie dan 3 anak kecil. Tes kékérabatants. Ini pasti juga palsu. Palsu. Saillant. Hari ini ulang tahun saya. Kita seharusnya Bersenang-senang. minum dan makan. Tak perlu seperti ini. Apa ini? Jangan-jangan, ini benar terjadi? Kalau begitu, 3 anak ini benar anak You Yujie? Tidak. Bukan anak saya. Benar. ITU, Tianqi, ini pasti ada orang yang mau memecah belah kita. Anak-anak. Maaf ya, tadi membuat kalian takut. Sebenarnya tadi hanya bercanda. Nah, Paman mau tanya sesuatu. Boleh tidak? Kalian mau makan kue? Kalau kalian kenal dia? Sekarang saya tanya lagi. Satu pertanyaan. Siapa yang bisa jawab? Akan saya beri semua kue ini kepada yang jawab. Tante ini, dengan ayah kalian, saling kenal? Kenal.